Halo semua, gimana kabarnya? Tetap selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita tetap belajar online ya. Karena keberlangsungan pandemi ini menyebabkan semua pembelajaran tetap online. Dan di sisi lain PPKM juga diperpanjang. Maka pembelajaran kali ini kita tetap online. Baik, pada materi pertama yang akan saya coba paparkan yaitu BIPA A1 tingkat 1 ya, dan unit 3. Pada tingkatan ini kalian semua harus bisa menguraikan silsilah anggota keluarga atau memaparkan lah ya. Jadi apa saja sih yang terdapat dalam anggota keluarga? Keluarga merupakan komponen satuan dari anak, ayah, dan ibu. Jadi dalam keluarga ini terdapat 3 komponen itu. Ayah itu adalah seorang laki-laki dan ibu seorang perempuan. Dan anak bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Jadi bapak ini merupakan kepala rumah tangga dalam keluarganya. Saya beri contoh. Misal seorang ayah bernama Jono dan bapaknya dan istrinya bernama Tini. Jono dan Tini ini merupakan sepasang suami istri yang memiliki anak bernama Jody. Ya, jadi Jody ini merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki kedua orang tua yang bernama Ibu Tini dan Bapak Jono atau ayah ya. Jadi di sini mereka adalah satu kesatuan dalam keluarga. Dan apa saja yang terdapat dalam silsilah keluarga, yaitu runtutan dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Kakek merupakan seorang bapak dari ayah dan ibu, dan nenek merupakan seorang orang tua dari ayah dan ibu. Kakek dan nenek memiliki anak. Anaknya ini bernama ayah dan ibu. Dan ayah dan ibu ini memiliki anak lagi yang bernama Randi. Randi dan Jody merupakan anak dari ayah dan ibu. Dan Jody dan Randi ini memiliki kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu sebelum ayah dan ibu. Jadi materi kali ini kita akan coba membahas tentang silsilah keluarga di dalam kehidupan kalian ya, dari masing-masing. Coba boleh satu disebutkan apa saja yang tadi yang terdapat dalam keluarga. Nah, iya benar. Apalagi? Ya benar. Ada yang mau coba lagi bantu? Coba menjawab. Pintar. Ya. Benar itu semua. Ya, jadi dalam silsilah keluarga ini terdapat ayah, ibu, dan anak.
Anak ini juga terdapat anak pertama dan anak terakhir, atau biasa yang disebut dengan anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu merupakan anak terakhir yang terdapat dalam keluarga, dan anak sulung merupakan anak pertama yang ada dalam keluarga. Ayah dan ibu itu bisa menjadi keluarga apabila ia sudah melangsungkan pernikahan. Setelah melakukan pernikahan, di situ dia dikaruniai oleh anak dengan seorang anak ya. Anak ini memiliki anak pertama dan anak bungsu. Anak pertama yang tadi disebutkan yaitu anak sulung, dan yang terakhir itu anak bungsu. Iya, benar. Jadi kali ini kalian coba untuk memaparkan atau menguraikan silsilah keluarga yang ada di dalam keluarga masing-masing ya. Misalkan siapa? Joni siapa nama ayahnya, John? Roni, oke. Roni adalah seorang ayah. Ibunya siapa, Ron? Siapa, John? Oke, ya. Ibunya ibunya Winnie ya. Jadi Roni memiliki seorang istri yang bernama Winnie, dan Winnie memiliki seorang anak yang bernama Johnny ya, Johnny. Nah, di sini merupakan satu kesatuan dalam silsilah keluarga, yang dimana Johnny anak dari Roni anak dari Johnny, anak dari Roni dan Winnie. Oke. Ya itu, salah. Jadi Johnny merupakan anak dari Johnny dan Winnie. Johnny dan Winnie memiliki seorang kakek dan nenek, atau biasa disebut grandma dan grandpa. Johnny, coba boleh saya tahu siapa nama kakek dan nenek? Grandma, grandpa? Siapa? Sorry. Oke. Kakek dan neneknya bernama Jun dan siapa? Oke. Ya. Jun dan Minnie ya. Jun adalah seorang kakek dari Johnny, dan Minnie merupakan nenek dari Roni. Roni, sorry, salah. Jadi si Jun ini merupakan kakek dari Johnny, dan Minnie ini merupakan nenek dari si Johnny ya. Nah, Jun dan Minnie ini merupakan kakek dan nenek yang memiliki seorang anak bernama ayah Johnny dan ibu Winnie. Ibu Winnie adalah orang tua dari Johnny. Nah, Johnny merupakan anak dari ayah Roni dan ibu Winnie. Jadi mereka ini satu kesatuan dalam silsilah keluarga. Nanti masih banyak lagi yang di bawahnya Johnny, di bawahnya Roni, yang memiliki sebutan cucu, bahkan sampai cicit. Cucu itu
adalah anak dari seorang ayah dan ibu. Dan kakek itu memiliki cucu dari ayah dan ibu, dari anak seorang ayah dan ibu. Nah, cucu ini seperti tadi si Roni ya. Roni ini adalah cucu dari kakek Jun dan nenek Mini. Cucu itu anak dari anaknya kakek dan nenek. Itu disebutnya cucu. Ada lagi cicit. Cicit itu merupakan di bawahnya cucu nih. Nah, cucu, cicit, kakek, nenek, ayah, ibu, cucu, dan cicit. Cicit ini merupakan anak dari Roni nanti ya. Nanti setelah Roni punya anak dan kakek nenek ini merupakan cicit dari anaknya si Roni. Lalu dari silsilah keluarga ini kalian coba untuk menyimak, membacanya kembali, lalu menulis apa saja yang kalian tulis tentang silsilah keluarga. Nanti akan coba saya sampaikan melalui video ini ya. Jadi kalian mencoba untuk menyebutkan anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Ada siapa saja di situ? Ada ayah, ibu, kakak, adik, atau yang lainnya. Dan tadi belum dijelaskan ya tentang kakak dan adik ini. Kakak dan adik, misalkan si Roni memiliki seorang. Roni ini adalah merupakan anak kedua. Anak pertama bernama Wiki. Wiki merupakan kakak dari si Roni. Dan anak terakhir bernama Ricky. Ricky ini merupakan adik dari si Roni ya. Jadi si kakak ini anak pertama, lalu yang tengah ini anak tengah namanya si Roni, dan terakhir nih bernama Ricky. Nah, penyebutan ini ada si Wiki ini menjadi putra sulung di dalam anggota keluarganya karena dia merupakan anak pertama. Lalu ada kedua si Roni. Lalu terakhir adiknya yang bungsu ya. Penyebutannya itu dengan kata bungsu. Anak terakhir itu bernama Ricky. Nah, lalu apa saja lagi ya? Mari kita coba untuk telusuri. Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, lalu ayah dan ibu memiliki seorang adik. Dalam penyebutan kata lain paman atau uncle ya. Paman merupakan adik dari seorang ayah dan ibu. Lalu bagaimana kalau perempuan? Perempuan punya penyebutan dengan tante atau auntie. Jadi adik dari ayah dan ibu itu memiliki penyebutan. Apabila laki-laki itu dengan sebutan paman, dan apabila perempuan itu dengan sebutan tante. Tante dan paman merupakan adik dari ayah dan ibu. Lalu ayah dan ibu ini sebagai kakak dari paman dan bibi. Paman dan tante. Jadi
Ayah dan ibu ini merupakan kakak dari ayah. Ayah dan ibu ini merupakan kakak dari paman dan tante. Tadi apa? Paman? Ya, benar, laki-laki. Tante? Perempuan. Iya, bagus semua. Sudah sedikit paham ya tentang silsilah keluarga. Nanti kita akan coba merujuk ke arah ragam kata ganti terhadap ayah dan ibu di daerah Indonesia. Baik, mari kita ke sini dulu masih ya. Ayah dan ibu tadi sampai di paman bibi. Paman tante, sorry. Paman tante merupakan adik dari ayah dan ibu. Dalam penyebutan paman ini digunakan bagi si anak. Paman dan tante ini dalam penyebutan adanya di si anak. Si anak ini yang tadi Roni, misalkan pamannya bernama Sam dan tantenya bernama siapa? Roni, tante kamu namanya siapa? Siapa, sorry? Paman Sam dan tante Lady. Oke, Lady. Tante Lady dan paman Sam ini merupakan adik dari ayah Joni. Jadi Joni ini memiliki seorang paman yang bernama Sam dan tantenya bernama Lady. Jadi tante dan paman ini merupakan adik dari ayah Roni ya. Ya. Jadi Joni memiliki ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini memiliki adik yang bernama paman Sam dan tante Lady. Kalian sudah paham mengenai paman dan tante ini? Jika belum, boleh silakan untuk ditanyakan. Apabila ada keraguan, jangan sungkan-sungkan. Karena kita di sini belajar santai ya. Berhubung pandemi juga, kita belajar tatap muka dengan jarak jauh, meskipun lewat video. Boleh silakan untuk bertanya. Oke. Jika tidak, saya akan teruskan ya. Saya akan coba tadi kembali kepada ke paman dan tante. Jadi si Joni memiliki paman dan tante. Paman dan tante ini merupakan adik dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu merupakan orang tua dari Joni. Ayah Roni dan ibu ini memiliki seorang adik. Adik laki-laki dan adik perempuan. Adik laki-laki yang bernama paman Sam dan adiknya ayah Roni merupakan perempuan yang bernama Lady. Jadi untuk pemanggilan terhadap anak pada adik seorang ayah dan ibu ini dengan sebutan paman dan tante. Pada kesempatan ini saya coba pelan-pelan ya untuk menguraikannya kembali dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, tante, dan anak. Anak tadi sudah saya sampaikan. Anak itu anak pertama merupakan anak sulung dan anak terakhir itu anak bungsu. Kakek dan nenek ini merupakan orang tua dari ayah dan ibu. Orang tua dari ayah dan ibu ini dengan sebutan kakek dan nenek. Kakek dan nenek memiliki seorang anak yang bernama ayah dan ibu. Lalu ayah dan ibu memiliki
anak yang bernama Joni. Joni ini mendapatkan julukan cucu atau dengan sebutan kata lain cucu untuk panggil kakek dan nenek. Cucu di sini merupakan anak dari ayah dan ibu yang ada dalam silsilah keluarga. Lalu bagaimana dengan paman dan tante? Uncle dan auntie itu merupakan adik dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu memiliki seorang adik. Nah, itu dengan panggilan paman dan tante atau auntie ya. Uncle dan auntie. Nah, si anak memanggil adiknya ayah dan ibu dengan sebutan paman dan tante. Lalu anak ini memiliki anak pertama, memiliki sebutan ya, anak pertama, lalu anak terakhir. Anak pertama itu adalah putra sulung atau anak sulung, lalu yang terakhir ini merupakan anak bungsu. Lalu bagaimana dengan anaknya cuma satu dalam keluarga? Itu ada lagi dengan sebutan lain, itu anak sematawayang atau anak satu-satunya. Anak sematawayang merupakan anak yang tidak memiliki kakak dan adik. Jadi dia cuma sendiri nih si anak. Makanya dengan sebutan sematawayang. Coba kita untuk lebih luas lagi ya, dengan kata ganti seorang ayah dan ibu dalam setiap daerah. Dalam setiap daerah memiliki keberagaman bentuk kata ganti terhadap ayah dan ibu, terhadap orang tua ya. Ada yang menyebutnya dengan bapak, ada yang menyebutnya dengan ibu, mama, dan yang lainnya. Atau mungkin juga dengan sebutan papi dan mami. Jadi mereka memiliki kata ganti. Tinggal dari bagaimana keberagaman suku dan adat yang ada di Indonesia. Misalkan dalam adat Betawi atau Jakarta, itu orang tua memiliki kata ganti dengan nyak bagi seorang perempuan dan babe bagi seorang laki-laki. Nyak dan babe merupakan kata ganti yang terdapat dalam suku Betawi, benar ya, dalam adat Jakarta itu. Jadi nyak dan babe. Ada lagi dengan sebutan kakek neneknya. Kakek neneknya ini merupakan memiliki sebutan dengan engkong dan nyai. Engkong dan nyai merupakan kakek dan nenek dalam sebutan Jakarta ya, Betawi. Lalu babe dan nyai ini merupakan orang tua. Lalu bagaimana dengan paman dan tante dalam penyebutan kata Betawi atau Jakarta? Paman dan tante punya sebutan dengan encang dan encing. Jadi encang dan encing ini merupakan kata ganti dari paman dan bibi dalam suku Betawi. Anak. Untuk anak sendiri kata gantinya hampir setiap daerah itu sama ya. Sorry,
dalam suku Betawi ini memiliki anak pertama itu adalah tetap anak sulung, dan anak bungsu ini dengan sebutan anak bontot atau yang terakhir. Jadi dalam silsilah keluarga ini kita coba untuk mengetahui apa saja keberagaman kata ganti terhadap orang tua yang ada di Indonesia. Tadi sudah saya coba sebutkan dalam suku Betawi ya. Dalam kesempatan ini juga saya akan coba menguraikan tentang apa yang ada di suku Sunda. Suku Sunda ini merupakan juga berada dalam suku yang terdapat di dalam Indonesia. Paman dan tante memiliki sebutan dengan om dan bibi atau paman dan bibi. Jadi kata gantinya dengan paman dan bibi ini atau om dan bibi ini merupakan kata ganti dari paman dan tante. Misalkan paman dan tante ini memiliki seorang anak, dan ayah dan ibu juga memiliki seorang anak. Sampai kelewat tadi juga belum saya coba untuk uraikan kembali ya. Paman dan bibi ini memiliki anak, atau paman dan tante ini memiliki anak. Lalu ayah dan ibu memiliki anak. Lalu bagaimana dengan penyebutan anak ini, anak paman dengan anak ayah dan ibu? Anak paman dan tante ini dan anak dari ayah dan ibu itu memiliki sebutan dengan sepupu. Sepupu itu adalah anak dari paman dan tante lalu bertemu dengan anak dari ayah dan ibu. Dan itu yang ada di Indonesia memiliki sebutan dengan sepupu atau sepupuan ya. Dengan kata lain yang biasa kita gunakan di sini sepupuan. Adik sepupu, kakak sepupu. Adik sepupu merupakan yang lebih tua. Siapa dulu nih yang lebih tua? Antara anak ayah dan ibu dengan anak paman dan tante. Apabila anak paman dan tante ini lebih tua, maka anak ayah dan ibu memiliki sebutan dengan kakak sepupu. Kakak sepupu. Lalu bagaimana dengan paman dan tante ini punya seorang anak, menyebut anak ayah dan ibu ini dengan sebutan adik sepupu. Ya. Jadi di dalam tadi balik lagi ke suku Betawi ya. Dalam suku Betawi itu ada sebutan juga bagi seorang anak laki-laki atau kakak laki-laki ini dengan sebutan abang. Kalau dalam Jawa itu dengan sebutan emas. Lalu bagaimana dengan anak perempuannya apabila dia lebih tua atau anak pertama? Anak pertama bisa disebut dengan kakak dengan sebutan mbak dalam bahasa Jawanya. Lalu bisa dalam bahasa Sunda itu teteh. Dalam bahasa Sunda anak laki-laki tua juga disebut dengan AA. Dan di sini semua sudah lengkap dalam satu komponen silsilah keluarga. Kakek, nenek, ayah, ibu, anak, lalu sepupu, ada paman dan tante. Kurang lebihnya mohon maaf
untuk materi kali ini, karena kita berhubung sudah 30 menit dalam melangsungkan pembelajaran jarak jauh ini, nanti untuk tugasnya boleh dikumpulkan ya melalui email, nanti bisa di email. Tadi tugasnya adalah coba menguraikan kembali, lalu ditulis dengan apa yang ada di dalam anggota keluarga kalian masing-masing ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Selamat siang semua, semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatannya dan dijaga juga pola makannya. Bye-bye.